Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari semua, keluarga besar GPI Semirna yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, mari saat malam hari ini kita akan menyatukan hati kita bersama-sama untuk bersatu di dalam doa. Dan kita akan mendasari doa kita saat malam hari ini dengan firman Tuhan yang kita ambil dari Daniel pasal 6 ayat 11. Begini bunyi firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Malam hari ini saya mengajak kita semua untuk mengingat kembali cerita sekolah minggu. Pada waktu kita sekolah minggu, Bu Guru memberikan cerita kepada kita mengenai Daniel di Gua Singa. Ada juga lagunya ya, Daniel di Gua Singa, pam pam pam, begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita belajar dari tokoh Perjanjian Lama yaitu Daniel. Nah, pada zaman pemerintahan Raja Darius itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dipilih wakil-wakil raja untuk ditempatkan ya di suatu tempat-tempat tertentu, dan mereka nanti akan bertanggung jawab atas setiap tugasnya. Nah, salah satu di antara wakil-wakil itu yang sudah dipilih oleh raja adalah Daniel. Daniel ini adalah seorang pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan, seorang pribadi yang mengasihi Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan, berkomunikasi akrab dengan Tuhan. Dia memiliki satu kebiasaan yang luar biasa, yaitu dia berdoa kepada Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Daniel berjuang, berusaha untuk menjalankan setiap tugasnya, Daniel punya prestasi yang baik. Nah, ketika Daniel ini ya punya prestasi yang baik, dia disegani, kemudian dia juga mendapat tempat yang baik di hati raja. Ternyata teman-temannya banyak yang tidak suka dengan Daniel. Kemudian dengan berbagai macam cara teman-temannya berusaha untuk menjatuhkan Daniel dengan cara mereka ya membuat satu kesepakatan ya. Mereka membuat satu kesepakatan dan berusaha supaya Daniel ini ya jatuh. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika mereka teman-teman Daniel ini membuat satu kesepakatan untuk menjatuhkan Daniel ya, Daniel ini mendengar bahwa surat perintah itu sudah dibuat oleh raja. Ketika Daniel mendengar tentang hal yang akan terjadi ini, apa yang dia lakukan? Lalu pergilah Daniel ke rumahnya. Dalam kamar atas, dia berdoa kepada Bapa di surga. Dia berdoa kepada Allahnya sehari 3 kali. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Daniel menghadapi persoalan di dalam hidupnya, langkah yang dia lakukan adalah dia pergi ke satu tempat dan dia berdoa kepada Tuhan lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Daniel ini adalah satu kebiasaan. Jadi sekalipun Daniel tidak menghadapi masalah ini, dia hendak dimasukkan ke dalam gua singa, itu dia sudah punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau Daniel berdoa sehari 3 kali itu bukan berdoa mau makan, bukan berdoa mau tidur nggih Bapak Ibu. Jadi ada satu doa khusus yang dia naikkan kepada Allahnya. Dia bertelut kepada Tuhan sehari 3 kali, mengungkapkan isi hatinya, memohon belas kasihan Allah, memohon pertolongan Allah. Dan ketika kita ingat cerita ini, firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Daniel dimasukkan ke gua singa.
Nah, ketika Daniel dimasukkan ke gua singa, Raja Darius mengatakan bahwa Allahmu yang engkau sembah itu akan menyelamatkan engkau, akan melindungi engkau. Dan ketika Daniel dimasukkan ke gua singa itu, ternyata malaikat yang sudah dikirimkan oleh Allah mengatup mulut para singa itu, hingga akhirnya para singa tidak menyerang, ya. Banyak singa di situ tidak menyerang Daniel, tetapi mereka bisa malah bersahabat dengan baik. Inilah satu keajaiban doa, satu hal yang tidak mungkin. Ketika manusia dimasukkan ke gua singa, selamat. Tetapi bagi Allah kita tidak ada perkara yang mustahil. Daniel punya tempat di hati Allah. Daniel punya tempat di hati yang maha kuasa. Oleh sebab itu, masalah berat yang dia alami bisa ditolong oleh Allah. Dan di akhir dari kisahnya Daniel ini, ketika Raja Darius datang ke gua itu dan memanggil Daniel, Daniel, apakah engkau masih hidup? Daniel, apakah Allahmu menyelamatkan engkau? Daniel mengatakan, Allahku menyelamatkan aku. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Darius memerintahkan para prajuritnya untuk mengeluarkan Daniel. Dan saat itu juga bangsa penduduk Media Persia menyembah Allah yang disembah oleh Daniel. Kesaksian hidupnya luar biasa, menjadi berkat bagi semua orang. Jadi saat malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita belajar dari Daniel bahwa doa itu punya kuasa yang sangat besar atas kehidupan kita. Mari saat malam hari ini kita meluangkan waktu kita untuk berdoa bersama-sama. Daniel pergi ke satu tempat, ke rumahnya, berdoa kepada Allahnya 3 kali sehari. Dia berlutut, dia memuji Allah. Dan ini adalah satu kebiasaan yang sudah dilakukan oleh Daniel. Oleh sebab itu, Daniel punya tempat yang istimewa di hati Allah. Kita akan berdoa saat malam hari ini, menyerahkan setiap pergumulan kita, baik pergumulan kita pribadi ataupun pergumulan gereja kita, pergumulan bangsa kita. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.